Harus apa? Harus bisa menyesuaikan ya dengan tadi layak enggak mendapatkan pertolongan itu, mendapatkan kenikmatan itu, mendapatkan kemuliaan itu. Jadi akhirnya yang ibu pikir itu gini, oh berarti kalau gitu aku nggak bisa dong cuma sekedar mendoakan. Aku harus bisa membantu teman-teman itu dengan mensistemasi, maksa. Ya, kayak negara-negara maju kan, iya kan? Mereka bisa bisa maju kenapa? Mereka tuh maksa orang-orang yang tinggal di dalamnya mengikuti aturan negaranya. Nggak kayak di Konoha katanya gitu kan. Pasal-pasal karet lah, bisa lah, yang buat yang ini mau oke, yang ini enggak, yang ini enggak, gitu kan ya. Jadi enggak diseragamkan gitu, enggak dijadikan sistem, masih bisa lah ditawar-tawar. Ya itulah seperti itu ya, kalau misalnya kita masih seperti itu, ya kayaknya ya mau menjadi ada hadir di negara yang bisa memberikan support system yang bagus buat orang-orang di dalamnya itu yang diri ayah oleh rakyatnya atau masyarakat itu kayaknya masih jauh gitu kan, kalau kita masih gitu. Oh jadi ternyata pantesan ya mereka ternyata belajar dari Islam, belajar dari Muslim menjadi seperti itu tuh. Cuman mereka itu bagus gitu kan, Islam, nilai-nilai Islam yang mereka adopsi, orang Muslimnya sendiri dijauhkan dari nilai-nilai Islam. Pada ikutin kasusnya PDD nggak? Tahu kan si PDD itu? Nah, itu agenda Yahudi luar biasa ya. Ternyata agenda Yahudi untuk merusak kita, merusak orang-orang di luar mereka. Ya, itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu artis-artis yang tadinya mungkinnya masih pada polos kayak Justin Bieber, kayak Aaron Carter, gitu kan ya, itu kan polos-polos tuh ya. Terus siapa, Selena Gomez, terus siapa, pokoknya mah ya ini mah yang kita kenal aja ya. Dulu tuh mengimut-imut gitu kan ya, lucu-lucu pada bersih hatinya dan lain sebagainya. Tiba-tiba jadi orang yang seperti itu ya, ditato apa gitu kan, jadi junkies, jadi ini narkoba. Ternyata itu mereka sama si PDD ini, dan sebelum PDD itu ada lagi, dan sekarang PDD mau turun tahta digantikan gitu kan dengan yang baru. Ya, jadi jangan berpikir kalau channel PDD turun tuh ini udah ada yang baru gitu kan, karena PDD istilahnya udah nggak bisa lagi ditahan-tahan gitu, istilahnya udah kecium sama banyak orang, PDD, Beyonce sama si suaminya JC itu katanya ya. Ini tuh gini, ada sekumpulan orang yang membayar bahkan memanipulasi artis-artis besar itu untuk bisa merusak kita. Sebegitunya kan orang-orang tuh gitu. Jadi jangan sampai ya, itu juga dulu ibu dikasih tahu tuh sama Pak Oki, mis tahu nggak, kalau yang kayak artis-artis itu mereka tuh dibayar, mereka tuh menjadi agen-agen dakwahnya para satanis gitu kan, satanis dan juga Yahudi yang memang menginginkan kita downgrade pemahaman Islam, yang downgrade, dijauhkan dari kehidupan Islam dan lain sebagainya. Itu mereka menggelontorkan biaya yang besar karena mereka sudah punya bank. Jadi di dunia ini itu bukan PBB yang sebetulnya mengatur dunia, tapi bank. Mereka mah Yahudi nyari duit dari awang-awang, ngasih hutangan ke negara Indonesia, ngasih hutangan ke negara-negara yang lain, sehingga pemimpin-pemimpinnya nggak bisa ngapa-ngapain nih, karena kan dikasih hutangan, karena punya hutang gede. Mereka ngutangin uangnya dari mana? Dari awang-awang, ngambilin. Karena mereka kan punya bank, tinggal nambahin aja digitnya, bener nggak? Yang punya bank, punya uang berapa, tinggal nambahin aja 000-nya, iya kan? Bener nggak? Karena mereka yang punya bank. Jadi sekarang itu Federal Reserve itu, ini pembelajaran dari Pak Oki ya. Federal Reserve itu adalah penguasa dunia, karena dunia diatur oleh hutang. Kalau kita berhutang kepada mereka, maka hidup kita bisa diatur oleh mereka. Pemimpin-pemimpin negara manapun itu bisa diatur oleh mereka. Itu dari sisi hutang. Jadi bukan PBB ya pengatur negara-negara, bangsa-bangsa di dunia ini, tapi apa? Federal Reserve. Jadi uang itu dimilikinya oleh kaum Yahudi yang punya Federal Reserve itu.
Nah, mereka dari mana? Banyak banget duitnya, nggak habis-habis. Nggak usah habis-habis, dan mereka tinggal memanipulasi, ngasih tambahan nol, gitu kan. Apalagi sekarang cashless, nggak ada duitnya ya, ya kan? Dulu kan mulai dari nggak usah pakai emas lagi, udah pakai duit aja, kertas, tinggal nyetak seberapa mau, kayak bener tuh. Dan mereka yang punya itu, mulainya dari mana? Kenapa ada orang-orang yang bisa dimanipulasi seperti itu? Yang tadinya ges puguh loh pakai emas, tiba-tiba pakai kertas yang bisa dicetak kapan aja, berapapun. Apalagi sekarang tinggal ngetik di awang-awang, karena nggak udah ada lagi produksi uang, nggak usah ada HPP lagi produksi uang. Sekarang mah tinggal ngetik aja di awang-awang, bener nggak? Kayak gitu. Kenapa orang-orang itu mau menerima tadi emas diganti dengan kertas, kertas diganti dengan cashless kayak sekarang? Kenapa coba mulainya? Karena di sana itu ada tuh orang-orang yang tugasnya mengalihkan otak sadarnya. Terus si PDD itu kurang lebih sama ya. Yang PDD lakukan itu kurang lebih ada sama yang dilakukan kepada pemimpin-pemimpin dunia. Jadi misalnya nih, negara-negara Arab nih punya pangeran-pangeran, punya raja-raja, diundang di tempat yang bagus. Pokoknya ini hanya untuk kaum-kaum elit diundang. Di situ mereka dikasih obat. Setelah dikasih obat, bisa melakukan apapun yang mereka juga nggak mau lakukan. Dirangsang, namanya tuh ultra apa. Jadi ultra ini benar-benar ada gitu kan obatnya itu. Dulu itu untuk perang dunia kedua, supaya apa? Supaya orang-orang tuh mau melakukan apapun yang disuruh si prajurit-prajuritnya itu gitu kan, melakukan hal-hal gila gitu lah. Istilahnya sama lah kayak sekarang ya. Orang-orang itu kalau nggak pakai obat, mereka tuh nggak akan mampu ngebunuhin anak kecil kayak gitu. Iya kan, kalau nggak pakai obat itu. Nah, si obat itu dikasihin ke kepala-kepala negara yang terjaring dalam yaitu makan malam, kaum elit dan lain sebagainya. Bangga dong. Nah, udah gitu mereka video dan mereka sebarkan. Kalau ada yang ngomong, bukan hanya videonya disebarin, tapi bisa sampai mati. Itu yang terjadi kan sama Aaron Carter, sama banyak. Kalau di dunia hiburan mungkin bisa lebih kelihatan ya gitu kan, di dunia hiburan itu. Karena jadi kalau ada yang ngomong sedikit itu pasti disebut ternyata apa, dia jangkis, dia gila, dia depresi, dan dia bunuh diri. Itu untuk orang-orang yang mau speak up, yang ngerasa diporotin. Udah mah dia harus kerja, diporotin, melakukan hal yang dia nggak mau lakukan. Akhirnya mending jadi jangkis, delira tuh, hirup sigat gitu, bener tuh. Akhirnya gitu ya, yang nggak punya iman makan seperti itu. Ada yang punya iman ya dimatiin, gitu. Jadi nggak ada pilihan akhirnya. Kalau masuk ke sistem itu, pilihannya adalah hidup dengan tadi. Dia juga bingung harus ngapain ya, sama lah ya Mulyono juga bingung mungkin ya sekarang ya. Gitu kan ya. Sekarang tuh anaknya udah pada di ini pasti dia udah nggak kepake lah istilahnya mas sama si kaum elit global itu. Jadi ini pilihannya adalah dia mati gitu kan ya. Orang-orang yang takut mati, orang-orang yang takut miskin, orang-orang yang takut tadi ya, karena dia juga mungkin nggak mau lah dipertontonkan aibnya bahwa dia itu orang yang segila itu. Kan suka lihat ya artis-artis yang ternyata bunuh diri terus keluar tuh lihat tuh kelakuannya segila. Nah itu yang memang tadinya dihindari oleh artis-artis tersebut, oleh penguasa-penguasa tersebut, oleh pemimpin-pemimpin negara tersebut. Aibnya keluar. Aib itu dipertontonkan, direkam ketika mereka dikasih narkoba yang mungkin mereka juga nggak tahu bahwa di pesta itu mereka dikasih narkoba. Jadi ya gitulah gitu ya. Jadi teman-teman ya sekarang seperti itu dunianya gitu ya. Jadi akhirnya kalau ibu masukin lagi tadi ya kepada bagaimana kita ini sebetulnya dijauhkan dari Islam, dari panduan, aturan, sistem hidup yang sebetulnya memuliakan. Sama mereka diambil sedikit aja, tinggal mereka kayak gimana. Tapi apakah bunuh dirinya berhenti? Enggak. Apakah mereka jadi bahagia? Enggak juga. Pajaknya semakin tinggi, iya. Semakin negaranya maju, pajaknya semakin tinggi. Semakin dorongan untuk harus kerja itu semakin tinggi. Sementara kalau dalam Islam, orang itu semakin dia tumbuh, harus semakin dia itu wisdom, harus semakin punya kebijaksanaan, punya waktu lebih banyak untuk dakwah, untuk menolong agamanya Allah.
Benar nggak? Dalam Islam kan gitu, lebih banyak bermanfaatnya. Nah gitu ya. Kalau dalam Islam kebalikannya. Tapi kalau di mereka, semakin sistem kita dipakai, sistem Islam itu dipakai, yaitu untuk tadi. Gimana caranya? Lu kerja buat gue gitu kan. Kamu kerja dari pagi sampai malam, kalau bisa ya buat pemerintah, pajaknya digedein dan lain sebagainya. Karena punya mindsetnya seperti itu. So, kalau nggak pakai Islam tuh mau ngapain teman-teman? Kalau nggak mau diatur oleh sistem Islam mau ngapain? Nah, hari ini, perkataannya panjang banget ya. Hari ini ibu mau menyampaikan bahwa kalaupun teman-teman ngerasa nih sistem ini nggak adil untuk dua orang satu sama lain, pasti ada yang ngerasa kayak gitu ya. Sebuah sistem itu memang dibentuk untuk menyeragamkan. Sementara kita beda, benar nggak? Ada yang kecerdasannya tuh, cenderung kecerdasannya tuh yang feeling, sehingga senang banget sama hal-hal yang bisa membahagiakan dirinya. Ada yang thinking, sehingga senang banget justru kalau orang thinking mah dikasih kerjaan teh seneng. Makanya suka ada yang disebut kita apa? Workaholic. Senang banget kerja. Itu orang-orang thinking biasanya. Ya, gitu ya. Beda-beda ternyata. Jadi aturan dimasukin itu bisa jadi buat si A seneng, buat si B nggak seneng. Ya, begitu pun sebaliknya. Orang intuiting, senengnya itu dikasih mengawang-awang, nyari ide, nyari solusi, tapi gerak nggak bisa. Dia itu spesialisasi membuat ide, membuat strategi, buat rencana. Lalu orang dia kerja ke strategi nggak bisa, nggak mampu. Nah itulah ibu. Nah ibu tuh orang intuiting banget yang kalau disuruh nyari solusi bisa cepet. Kalau disuruh mikirin ide 10 tahun mendatang, visi 50 tahun bisa ngebayangin, how to-nya juga bisa ngebayangin, tapi disuruh kerja nggak bisa. Jadi ibu tuh orang yang kayak gitu banget gitu kan. Nah, ada orang yang kayak gitu, coba disuruh datang jam 7:30 sampai jam 5, males itu orang sebenarnya. Nah, gitu kan ya. Terus ada lagi orang sensi mah kieunya mun jeung urang mah naon wae ge nu penting duit ngalir. Nah, itu orang sensi. Beda ternyata ya. Dari ngikutin dari itu aja, 4 itu aja tuh beda teman-teman. Jadi pasti ya teman-teman harus sadari ketika kita disuruh untuk bisa nyamain langkah ya, itu tuh pasti ada yang nggak suka, ada yang seneng, ada yang nggak suka. Di poin ini saya seneng tapi dia itu sebabnya harus diseragamkan. Kalau enggak ngikutin hawa nafsunya, ngikutin mesin kecerdasannya, ya nggak kemana-mana. Bener nggak kayak di negeri Konoha ini ya kan, ada yang kepentingannya kesini, ada yang kepentingan kesini. Akhirnya undang-undangnya mengikuti kepentingan masing-masing. Ya tenepi, ya kan? Bener nggak? Ya jadi tolong sadari bahwa ketika sistem dibuat dalam organisasi kecil, bahkan di keluarga sekalipun, misalnya ya mama-mamahnya misalnya nyuruh, kamu bagian nyapunya, kamu bagian naon, pasti kan ayah nggak suka kan dengan hal itu. Itu tuh kayaknya mati tuh, kasihan tuh di sebelah sana panas. Kenapa ya mati? Nah gitu ya teman-teman. Jadi ada kondisi di mana pasti teman-teman sadari bahwa ketika sistem dibuat, aturan dibuat, pasti kita akan nggak senang. Nah itu sebabnya kita itu oleh Islam disuruh memiliki apa? Saksiyah Islamiyah. Apa itu? Kepribadian Islam. Kepribadian Islam itu mau kamu orang thinking, mau kamu orang sensing, kamu orang intuiting, kamu orang thinking, kamu orang apapun, kamu itu bisa membentuk dirimu menjadi satu kesatuan sesuai dengan arahan dan panduannya Allah. Dan jadilah kamu seorang muslim yang berkepribadian Islam. Muslim itu adalah orang yang memiliki kepribadian Islam. Jadi walaupun kamu berbeda suku, bangsa, mesin kecerdasan, mesin otak dan lain sebagainya, kamu beda, kamu akan disatukan oleh Islam dan akhirnya memiliki kualitas hidup yang baik karena kamu berkepribadian Islam. Dan insya Allah ya, di Kuni kita ini yang lagi dilakukan adalah tadi bagaimana
ya. Kenapa UDC dihadirkan di sini dengan program-programnya, walaupun mungkin UDC nggak langsung berkaitan dengan teman-teman ya. Jadi UDC ngurus leader ngurus teman-teman gitu kan ya, seperti itu. Ada Ustadz Ali dan lain sebagainya. Itu adalah tugasnya apa? Membantu teman-teman menjadi bersaksiah Islam, berkepribadian Islam. Karena yang ibu rasakan, ibu setelah ini mah belum umurnya ibu juga berkepribadian Islam teh, tapi meniatkan, lalu berproses, bari batuk-batuk, sotik-sotik batuk, sotik-sotik, oh pingsan gitu kan ya. Bari hese ya Allah, mikir gitu jadi gitu kan ya. Karena memang kita sudah dijauhkan dari Islam, bukan salah Islamnya, bukan Islamnya yang berat, tapi kitanya hidupnya udah dijauhkan dari Islam, jadinya kerasa berat gitu kan ya. Jadi teman-teman, ibu hadir ya, kuni kita ini hadir, lihat deh di misinya. Di misinya itu pasti ada tulisan ingin membangun pemimpin yang berakidah, bersyariat, bersaksiah, dan mampu mendakwahkan Islam. Jadi teman-teman sedang dibentuk untuk itu, karena ibu menyukai itu, karena ibu berharap apa yang Allah kasih ke ibu hari ini menjadi haknya teman-teman juga. Dan teman-teman harus ibu bantu untuk bisa tadi memantaskan diri untuk mendapatkan kenikmatan yang sama. Nah ibu nggak bisa, ibu hayang oke mere gaji 5 juta sabulan nggak kabehna kok Allah tadi bere, karena misalnya teman-temannya belum bagus gitu kan, belum bisa gitu kan sesuai dengan itu, ya nggak akan bisa gitu ya teman-teman ya. Karena Allah lah yang jadi kita cuma bisa berdoa, bisa memantaskan diri, dan ibu, bapak, para leader di sini ingin membantu teman-teman untuk menjadi pemimpin yang sama, minimal mampu memimpin dirinya untuk bersaksi ya Islam. Nanti ketika berkeluarga mampu memimpin keluarganya untuk bersaksi ya Islam. Ketika bisa berkontribusi kepada umat di masyarakat, jadi ketua RT lah, ketua RW lah, jadi ustadz, misalnya gitu ya. Nah ini kan memang ibu juga gini, pokoknya mah aku mah ingin membantu suami aku supaya suami aku bisa berdakwah, supaya dia nggak usah mikirin lagi banyak pekerjaan, nggak usah mikirin duitnya, nggak usah dari mana, nggak usah mikirin apanya. Aku pengen bantu suami aku bisa berdakwah. Itu sebabnya Pak Yadi lebih banyak dilonggarkan gitu kan, walaupun masih diminta untuk bisa membantu di area operasional, tapi lagi terus dilonggarkan karena dia beliau harus bisa tadi lebih ini lagi untuk bisa mendakwahkan Islam. Dan ibu pengen teman-teman juga nanti gitu ya, di usianya Pak Yadi ya, sekarang udah kepala 5 ya, Insya Allah ya 30 tahun lagi kepala 5 ya gitu ya. Ya itu berproses sampai ke situ loh teman-teman. Yang ibu harapkan itu teman-teman nanti di usia matang itu teman-teman ya udah tinggal kayak Bu, abi pensiun ya ayeuna abi terus usia 50 ya kan. Usia 56 tahun ya, 55, 56 tahun, 60 tahun ya. Ya mudah-mudahan kita nggak usah nyampe dulu 50 tahun lah ya gitu kan, udah bisa kayak udah pengen kayak Pak Oki terus kan ya, Pak Oki mintanya kayak gitu, Miss udahlah saya mah nggak usah digaji, cina ngomong gitu kok ngata pokoknya saya mah tadi digaji gitu naon cina gitu ya Pak Oki ya. Yang penting mah cina saya bisa berdakwah untuk kuning kita, udah aku mah gitu, kasih waktu operasional aja cina. Ternyata memang di usia-usia segitu teh udah pengen kayak gitu teman-teman, itu teh udah panggilan batinnya gitu. Jadi kalau misalnya disuruh